Untuk kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Membacakan deklarasi Pentakosta kita. Kita sama-sama membacakan dengan iman. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kepada Tuhan kita. Mari kita sama-sama bangkit kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya. Kita mau menyembahnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih buat keberadaan kami sampai ada hari ini Tuhan. Dengan apa kami balas terima kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kau layakkan bagi kami Tuhan. Kau layakkan kami melayani Raja di atas segala Raja Tuhan. Inilah kami Tuhan mengasihi-Mu, mencintai-Mu di tempat ini Tuhan. Datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu di tempat ini Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Disenangkanlah Kau Tuhan. Disenangkanlah Kau melalui pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari
kami ya Tuhan. Bahkan Kau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun, kami bersyukur Kau telah memberkati bangsa kami. Kami bersyukur Kau telah menyelamatkan bangsa kami. Kami bersyukur Kau telah menyertai bangsa kami sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas pemerintahan kami. Terima kasih buat keamanan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemakmuran. Terima kasih buat kesejahteraan. Terima kasih Kau telah menjauhkan bangsa kami dari segala pencobaan, dari segala yang jahat. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kau yang berdaulat penuh atas bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang memegang kendali atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau yang menyelamatkan bangsa kami ya Tuhan. Dalam Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa dan negara kami. Bila keselamatan terjadi atas bangsa dan negara kami, atas setiap suku-suku yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Bahkan juga kemerdekaan terjadi atas gereja-Mu, atas umat-Mu, atas orang-orang percaya-Mu ya Tuhan. Kembali berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Biarlah Tuhan Yesus pemulihan juga terjadi atas gereja-gereja-Mu, atas umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Teruslah Kau bekerja bagi bangsa dan negara kami ini ya Aba ya Bapa. Teruslah Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang aman, menjadi bangsa yang sejahtera di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Bahkan juga kami memberkati daerah kami, Provinsi Riau, Kabupaten Bangka Hilir ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati daerah kami. Engkau juga yang memberkati provinsi kami ya Tuhan. Keselamatan terjadi atas daerah kami. Keselamatan juga terjadi atas kota kami ya Aba ya Bapa. Engkau memberkati pemerintahan Provinsi Riau ya Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintahan dari Kabupaten Bangka Hilir ya Aba ya Bapa. Biarlah juga damai-Mu Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada-Mu boleh menjadi milik pemerintahan daerah kami ya Tuhan. Berkati setiap sumber-sumber kehidupan yang ada di kota kami ini Tuhan. Berkati daerah kami ya Tuhan. Bahkan keselamatan juga boleh menjadi milik Kabupaten Bangka Hilir, Kota Bagai Syapi-api. Biarlah semua yang bernapas memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu menerima keselamatan yang daripada-Mu. Pemulihan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi atas kota kami. Api Pentakosta ketiga terjadi, tercurah atas kota kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sahabat-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang ada di wadah-Mu ini juga Tuhan. Kami terus Engkau memberkati wadah-Mu. Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini ya Aba ya Bapa. Mulai dari keluarga gembala sidang kami, orang tua, semua anak-anaknya ya Aba ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan mereka, masa depan mereka ya Tuhan, yang terbaik Kau sediakan atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan juga atas kami semua umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Semua kami terpelihara sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam roh yang takut akan Engkau Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan boleh menjadi milik setiap kami. Apapun masalah persoalan umat-Mu Tuhan, sakit penyakit atau apapun keterikatan ya Tuhan, Kau berikan kemerdekaan, kebebasan bagi setiap kami. Sebab roh yang ada pada kami lebih kuat daripada roh yang ada di dunia ini. Bahkan kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang melebihi daripada masalah dan persoalan kami ya Aba ya Bapa. Terbukalah Tuhan pintu-pintu keselamatan atas keluarga-keluarga kami. Kami klaim firman-Mu, satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, Tuhan Kau menjamah dan melaut mereka. Keselamatan terjadi bagi mereka ya Tuhan. Mereka boleh tertarik, mereka boleh tertanam dalam wadah-Mu, dalam sidang-Mu. Bahkan juga Kau akan melanjutkan karya-Mu yang ajaib dan luar biasa atas wadah-Mu ini Tuhan. Kau akan menambah-nambahkan jumlah bilangan kami ya Aba ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di mana nama-Mu ditinggikan, Kau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, anak-anak muda, remaja Tuhan. Bahkan keluarga lepas keluarga kami yakin dan percaya Kau akan memperlengkapi wadah-Mu ini ya Tuhan. Kau akan memperluas wadah-Mu ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa Tuhan bagi setiap kami. Firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu membebaskan setiap kami. Firman-Mu memberkati setiap kami ya Aba ya Bapa. Urapan baru, kuasa yang baru terjadi atas ibadah kami awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Dalam Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang
bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu, kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Maka yang percaya sama-sama kita katakan. Mari Tuhan silakan duduk Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Haleluya. Kita
kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu Tuhan, untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan keluarga kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan baik suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan rahmat yang baru. Ada
mengasihi bangsa kami, Tuhan mengasihi kami semuanya. Tidak ada yang kebetulan kami hidup di Indonesia. Tidak ada yang kebetulan kami lahir di bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar. Di pulau-pulau yang jauh akan terdengar pujian dan pengagungan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini kiranya Kau sedang melawat bangsa kami. Apapun yang terjadi, kami percaya ada maksud, ada tujuan, ada rencana Tuhan yang besar dan mulia bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami semuanya. Jadikan kami sebagai lahan tanah yang subur di hadapan Tuhan, sehingga firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, tertanam dalam setiap kehidupan kami dan berakar, bertumbuh, berbuah. Dan kami boleh banyak menjadi berkat dan saksi Tuhan untuk menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali saudara. Katakan kanan kiri saudara bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari di mana bangsa kita mengalami kemerdekaan. Anak-anak sekolah minggu boleh ada di sebelah, saudara dikasih Tuhan. Ya, dan kita semuanya umat-umat Tuhan yang dewasa boleh ada di ruangan ini. Kita boleh merenungkan, kita boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, saudara kasih Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kita yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Indonesia merdeka pada hari ini menyatakan, menyerukan, saudara kasih, memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah mengalami penjajahan, setelah mengalami penindasan, setelah mengalami banyak hal, saudara, kemiskinan, saudara, penderitaan yang begitu menyedihkan dan sangat menyakitkan, saudara dikasih Tuhan. Tetapi pada hari ini, saudara, bangsa kita itu lepas, merdeka, saudara dikasih Tuhan. Artinya tidak ada lagi yang menjajah. Saudara bisa beli motor, saudara bisa punya rumah, saudara bisa makan apapun, saudara dikasih Tuhan. Saudara bisa berjalan ke sana ke sini tanpa ada, saudara, ketakutan, tanpa ada kecemasan. Pada waktu zaman dulu nenek moyang kita, saudara kasih Tuhan, betapa susah, betapa sulitnya. Tetapi kita, saudara kasih Tuhan, saudara mau makan apa, mau makan cilok pun ada. Dulu cilok tidak ada, saudara kasih Tuhan. Ya, makan nasi yang sehat aja nggak ada, saudara. Mereka makan apa, saudara kasih Tuhan? Mereka makan ubi. Bapak Ibu Saudara, mereka makan makanan yang sangat-sangat, saudara, di bawah daripada standar, daripada kesehatan. Yang penting kenyang saja. Tapi hari ini kita boleh bisa menikmati. Artinya apa? Karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Kehidupan bangsa ini tidak diatur. Saudara dikasih Tuhan, Indonesia merdeka lepas dari penjajahan, perbudakan, penindasan. Kenapa Indonesia bisa lepas? Karena ada sesuatu, ada harga yang dibayar. Saudara, mereka melakukan peperangan, mereka melakukan pergumulan yang luar biasa. Bukan cuma mereka berdoa, tapi mereka sehati. Bangsa ini sehati, saudara dikasih Tuhan. Dan mereka punya satu tujuan, untuk mereka boleh merdeka. Saudara kasih Tuhan, bukankah kita juga sebagai orang percaya, saudara dan saya, itu sudah dimerdekakan? Dengan apa, saudara? Kalau Indonesia dengan harga yang sudah lunas dibayar. Harganya bukan uang, tetapi apa, saudara? Darah. Harga yang dibayarkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Mereka sampai menumpahkan darah, bercucuran darah. Saudara dikasih Tuhan. Dan ketika saudara dan saya dimerdekakan oleh Tuhan, ada darah Yesus yang tertumpah bagi saudara dan saya. Ada darah.
Saudara kasih Tuhan, darah adalah sesuatu yang sangat berharga. Darah itu adalah nyawa. Saudara, kalau orang nggak ada darahnya, saudara kasih Tuhan, orang kehabisan darah, maka orang itu akan kehilangan nyawanya. Saudara kasih Tuhan, kalau orang hanya punya tangan satu, hanya punya kaki satu, dia tidak akan pernah bisa kehilangan nyawanya. Ada orang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki, saudara kasih Tuhan, tetapi masih bisa hidup. Tapi ketika darah itu dicurahkan, saudara kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan mati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Mari buka Alkitab Saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya, Alkitab jelas katakan, kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Saudara kasih Tuhan, dosa merupakan satu hal, saudara, bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang ringan. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Saudara, karena dosa kehidupan manusia menderita. Karena dosa, maka umur saudara dan saya itu terbatas. Adam dan Hawa, pada waktu itu saudara kasih Tuhan, sebelum dia jatuh di dalam dosa, umur Adam dan Hawa itu tidak terbatas. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Pastor katakan umur manusia, saudara kasih Tuhan, semakin berkurang, semakin berkurang, dan berkurang. Bapak Ibu Saudara, masa hidup kami 70, 80 tahun. Kalau hari ini kita ada yang 80 tahun ke atas, itu artinya kemurahan. 70 tahun, 80 tahun, bahkan 80 ke atas, itu adalah kemurahan dan kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Kita sudah dimerdekakan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi, saudara kasih Tuhan, batasan-batasan. Kalau ada di antara kita semuanya pada hari ini boleh memperoleh kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh beribadah, memuji Tuhan, semua oleh karena kita sudah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba daripada kebenaran. Ketika orang menjadi hamba daripada dosa, maka dia takluk, maka dia dikuasai oleh dosa itu. Tetapi saudara dan saya bukan lagi dikuasai dosa, tetapi saudara dan saya adalah hamba daripada kebenaran. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memerdekakan kita? Kalau saudara lihat, saudara baca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Yesus untuk menebus manusia daripada dosa. Saudara, dia mengalami pergumulan. Dimulai dari mana? Taman Getsemani. Saudara, dari situ pertama dia berkeringat seperti titik-titik darah. Saudara, dia mengalami satu pergumulan. Saudara, mungkin pembuluh darahnya kalau zaman sekarang udah pecah, saudara dikasih Tuhan. Sehingga apa? Yang seperti tetes-tetes darah. Kenapa saudara kasih Tuhan? Secara manusia berat perjuangan, pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau tentara mereka berperang dan mereka gugur, karena apa? Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah melakukan perlawanan. Tetapi di sini Yesus harus mati, mencucurkan darah, mengalami siksaan yang begitu dahsyat dan luar biasa, tanpa dia harus bisa melawan. Padahal Yesus punya kuasa, tapi dia tidak gunakan kuasa itu. Kuasa, kekuatan itu bisa dia menghancurkan musuh-musuhnya. Pada waktu itu diubah menjadi kasih. Diubah menjadi kasih. Saudara dikasih Tuhan. Kalau hari-hari sedang heboh, saudara kasih Tuhan, orang mengalami penganiayaan sedikit, orang mengalami, saudara kasih Tuhan, seolah dicemooh, dilecehkan.
saudara kasih Tuhan, maka seluruh banyak orang yang tidak terima. Tetapi Yesus, saudara kasih Tuhan, bukan cuma dilecehkan, bukan cuma dicemoohkan, secara mental, secara fisik mengalami penganiayaan begitu sadis. Saudara kasih Tuhan, kalau di Indonesia dikatakan G30 SPKI, itu merupakan penganiayaan yang sadis kepada jenderal-jenderal. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang tidak berdosa harus mengalami, memikul dosa saya dan dosa saudara. Di dalam dosa ada penderitaan, dalam dosa ada aniaya. Yesus harus pikul itu sampai dia ada di atas kayu salib. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah, saudara kasih Tuhan, Dia tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Dia berbuat baik kepada semua. Siapa yang mengasihi Tuhan? Murid-muridnya. Siapa yang membenci? Siapa yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu Alkitab. Saudara kasih Tuhan, dia memutar balikkan. Siapa yang menusuk daripada lambung Yesus adalah tentara Romawi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengutuk mereka. Tapi Tuhan berkata, ampuni mereka apa yang mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, saudara dikasih Tuhan, Tuhan punya pengampunan yang luar biasa. Kalau tanpa pengampunan ini, saudara kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan mungkin, saudara kasih Tuhan, kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena Tuhan itu mengampuni setiap pelanggaran, setiap dosa saudara dan saya. Tidak memperhitungkan itu. Sejauh timur dari barat dia buang ke laut. Saudara, sesuatu yang kita buang, saudara, kalau saudara hanya membuang sesuatu yang saudara tidak suka di sampah, besok ketika saudara lihat sampah itu, saudara masih ingat itu di situ. Tetapi saudara sudah bisa cari lagi. Barang yang sudah terbuang sudah di tempat sampah, sudah bisa cari lagi. Tetapi ketika itu sudah dibuang di laut, maka saudara dan saya akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin menemukannya. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, karena saudara tahu kemana barang itu. Demikian Tuhan, ketika kita punya banyak kekurangan, banyak pelanggaran, banyak dosa, kalau Tuhan hanya melihat itu, saudara, tidak ada satupun manusia di dunia ini, saudara kasih Tuhan, yang bisa memperoleh keselamatan. Tetapi karena Tuhan punya pengampunan, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari bagaimana kita harus mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, yang pertama, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 32. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Kita yang sudah dimerdekakan, saudara dan saya yang sudah berikan kemerdekaan, kita yang sudah merdeka. Saudara, mari jemaat Tuhan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat yang ke-32. Dan akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara kasih Tuhan, kemerdekaan. Karena apa? Saudara dan saya tahu kebenaran. Hari ini karena kita tahu kebenaran, saudara kasih Tuhan, maka kita katakan jangan kembali ke masa yang lalu. Saudara yang tahu kebenaran, saudara yang sudah dibenarkan bahwa hidup kita, saudara kasih Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita yang salah dibenarkan, diajar kebenaran, bahwa tidak ada dosa yang
tidak bisa diampuni. Jangan saudara dan saya mengaku, aduh dosaku terlalu besar, tidak mungkin Tuhan itu sayang sama saya, tidak mungkin Tuhan itu, akhirnya kita tidak ke gereja, kita tidak beribadah kepada Tuhan karena menganggap kita adalah orang yang tidak layak. Karena kita tidak tahu kebenaran. Tetapi setelah kita tahu kebenaran, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, seperti kain kermisi, Tuhan sanggup memulihkan putih seperti salju dan bulu domba. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu kebenaran ini, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika orang itu datang kepada Tuhan dan orang itu bertobat. Bapak Ibu Saudara menyadari, saudara-saudara, bertobat itu menjadi iya ya, banyak salah. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu mengampuni. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita terintimidasi. Kamu akan mengetahui bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada banyak orang Kristen terintimidasi karena iblis adalah pendakwa. Kau tidak layak, kau berdosa. Dosa tidak diampuni. Ketika kita memuji bersyukur pada Tuhan, datang iblis, kau orang berdosa, kau orang yang tidak layak. Saudara, tetapi ketika kita tahu kebenaran, sekarang telah tiba, apa saudara? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurap. Karena apa? Karena telah dilemparkan, siapa saudara? Para pendakwa kita. Iblis itu mendakwa saudara dan saya. Ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, itu kan mendakwa. Buktinya kalau kamu diampuni dosa, kenapa kamu bisa jatuh lagi dalam dosa? Saudara dikasih Tuhan, iblis akan selalu berkata bahwa dosa tidak bisa diampuni, udahlah, tidak usah ke gereja lah, tidak usah berdoa lah. Bapak Ibu Saudara, tapi Alkitab katakan Tuhan melemparkan para pendakwa kita yang mendakwa manusia itu siang dan malam. Saudara kasih Tuhan, iblis tidak akan pernah suka saudara dan saya itu melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan. Saudara, Paulus, seorang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, memenangkan banyak jiwa, Paulus berkata seperti ini, apa yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Saudara kasih Tuhan, apa yang aku tidak sukai, apa yang Tuhan tidak sukai, justru itu yang aku lakukan. Saudara, kalau kita terus melihat kekurangan, kelemahan kita, saudara kasih Tuhan, sebagai manusia kita tidak akan pernah bisa mengalami kesempurnaan. Tapi saudara dan saya harus percaya, kita harus pegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita terus terdakwa, ya kamu miskin, ya kamu orang banyak dosa kok. Saudara kasih Tuhan, sekalipun orang berkata kita banyak dosa, banyak kekurangan, tapi dengar apa kata Tuhan. Amin. Jangan lihat kata manusia. Orang yang gak suka sama saudara akan selalu berkata bahwa saudara itu jelek. Walaupun saudara berbuat baik, orang akan berkata jelek. Kenapa? Karena mereka tidak suka kepada saudara, karena itu manusia. Tapi ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara, apa yang bodoh menurut dunia, Tuhan bisa mengangkat. Saudara, Tuhan bisa memilih orang-orang yang tidak terpandang. Sesuatu itu kita harus percaya, karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita bukan menjadi orang-orang yang terus, saudara, mengalami intimidasi, sehingga kita berkata, aku memang gak ada apa-apanya, aku gak bisa, aku begini dan begitu. Senantiasa berkata-kata negatif tentang diri kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita adalah, tempat ini adalah orang-orang yang menang.
Katakan kanan kiri saudara, kita adalah orang-orang yang menang. Yes, saudara dan saya adalah pemenang. Kaum pria itu punya jutaan sperma, saudara, tetapi hanya satu dari jutaan sperma, hanya satu yang menjadi anak, itu saudara dan saya. Dari jutaan hanya satu, bukan 1 juta itu saudara. Kalau 1 juta itu semua jadi, saudara kasih Tuhan, mati mama kita. Kenapa? Bayangkan, gimana kita mau ambil 1 juta? Keluarkan, saudara kasih Tuhan. Maaf, saudara dan saya, kita bukan binatang. Makanya jangan pernah berkata kepada saudara kita, babi kau. Saudara kasih Tuhan, babi itu sekali beranak berapa saudara? Ada yang 14, ya kan? Ada yang banyak anaknya. Tapi manusia, saudara dikasih Tuhan, itu sangat terbatas. Kalau itu kembar, saudara, kembar itu 2 jadi 1 sebetulnya. Saudara, 2 jadi 1, 1 jadi 2. Orang yang kembar itu memiliki karunia-karunia yang sangat berbeda. Saudara, kesamaannya banyak, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara, jangan tidak mempunyai pengharapan. Orang yang sudah dimerdekakan, dia punya harapan. Aku pasti bisa, aku pasti kuat, aku pasti sembuh, aku pasti diberkati. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Apapun yang terjadi, situasi sulit, susah, tapi saudara di saat masih akan bisa tetap makan. Siapa tadi pagi sarapan? Ada yang sarapan? Minum kopi? Minum roti? Makan roti? Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tidak makan saudara. Bukti saya lihat bapak saudara semeringah semuanya. Berarti hari ini mungkin, waduh, saya makannya sampai 2 piring Pak. Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, kiranya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Saudara, Yohanes 8 ayat 30-32 menjadi milik saudara dan saya. Orang yang sudah dimerdekakan, dia tahu kebenaran dan dia hidupi itu. Dia percayai. Saudara, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Ini kebenaran saudara. Lewati apa? Lembah air mata. Ini fakta. Aku percaya. Firman-Mu ya aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20. Yang kedua, ketika kita sudah diperdekakan, apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Iya, sama-sama kita akan baca karena cuma 2 ayat. Mari Bapak Ibu Saudara, 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, kenapa? Sebab amin saudara. Saudara dan saya sudah lunas dibayar. Bayarnya bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan permata, tapi dibayar dengan nyawa, dibayar dengan darah. Saudara, saudara dan saya sudah lunas. Katakan kanan kiri, kau sudah lunas. Engkau sudah lunas. Saudara, sudah kasih Tuhan. Sudah lunas. Tidak ada hak iblis dalam hidup kita. Saudara dan saya telah lunas dibayar. Sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu apa? Muliakanlah apa?
Allah dengan tubuh. Saudara, bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Tubuh ada tangan, ada panca indera, ada kaki kita. Biar kita boleh berjalan, saudara kasih Tuhan. Seperti lagu pujian. Coba. Ini sekolah minggu dia katakan seperti ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Terus apa? Mulutku memuji namanya. Kakiku upah saudara. Jangan sama. Saudara kasih Tuhan. Saudara mungkin yang dulunya sekolah minggunya lagi tidak masuk, saudara tidak tahu lagu ini. Saudara kasih Tuhan. Tapi kita tahu, kita semua di tempat ini rajin sekolah minggu. Tangan kita kerja buat Tuhan. Artinya apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan pakai tangan saudara untuk apa? Jangan pakai tangan saudara untuk apa? Saudara kasih Tuhan. Wih, untuk mengambil milik orang lain. Jangan gunakan, saudara kasih Tuhan, tangan saudara untuk mengetik, saudara, sehingga membuat orang yang kuat jadi lemah, yang lemah jadi apa? Lesu, yang lesu jadi apa? Lunglai, yang lunglai jadi apa? Loyo. Bapak Ibu Saudara, biar saudara mengetik sesuatu yang bisa menguatkan, sesuatu yang bisa memotivasi. Amin saudara. Saudara punya HP semuanya. Sekarang ini boleh katakan dunia kedua saudara dikasih Tuhan. Tapi gunakanlah itu sebagai sesuatu yang boleh memberkati, yang boleh menguatkan. Bapak Ibu Saudara, jangan gunakan itu. Saudara kasih Tuhan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang menggunakan, teman-teman, hamba-hamba Tuhan juga, rekan-rekan, sahabat-sahabat saudara. Mungkin ada teman-teman kita berkata, aduh, digunakan foto Facebook, digunakan seperti phone WA untuk apa? Untuk menipu. Saudara dikasih Tuhan, menipu, untuk mengelabui. Tapi biarlah tangan kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kaki kita, saudara, kalau dulu saudara kasih Tuhan, kaki kita jarang melangkah ke gereja, tapi hari-hari ini biar kaki kita pergi ke tempat-tempat, saudara kasih Tuhan, melangkah beribadah kepada Tuhan. Kaki saudara dan kaki saya kita gunakan untuk apa? Untuk juga boleh menari, goyang kanan, goyang kiri untuk Tuhan. Saya lihat begini saudara kasih Tuhan. Kadangkala orang karismatik ini juga, Bapak Saudara, bahkan orang yang bukan karismatik, kalau di pesta, jogetnya luar biasa saudara. Ya gak joget dari dengar lagu, karena saya diundang pesta, saudara kasih Tuhan. Di sana saudara, saya lihat, wih, menari sampai mama-mama itu, tapi di gereja. Saudara kasih Tuhan, jangankan bergerak saudara kasih Tuhan, tapi di sana wah, marpoco, ada kalau lupa, bukan suaminya dia marpoco juga, joget-joget saudara kasih Tuhan. Tapi kenapa kita di tempat ini, misalkan kita boleh, ayo, Bapak katakan, ayo kita menari Tuhan, memuji bagi Tuhan. Kenapa kita kadang-kala, aduh segan, agak malu aku. Tapi kalau di pesta itu, waduh saudara kasih Tuhan, sampai aku tengok, wah keren kali mama-mama ini, saudara dikasih Tuhan. Tapi saya percaya, ya jangan sampai kalah. Kalau di pesta sampai keren begitu, jangan sampai memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bertepuk tangan aja. Saudara dikasih Tuhan, mari muliakanlah Allah dengan tubuh. Mulut kita, mulutku penuh dengan puji. Orang yang merdeka, mulutnya, saya berkata merdeka. Saudara kasih Tuhan, ketika dia ketemu di mana-mana 17 Agustus pada waktu zaman dulu, merdeka, merdeka. Saudara, kalau sekarang ketemu yang merdeka, kau yang merdeka, aku belum katanya kan. Saudara kasih Tuhan, kau yang merdeka katanya, aku yang belum katanya. Saudara, kenapa dia belum? Saudara kasih Tuhan, karena dia pikir merdeka itu saudara kasih Tuhan. Iya, coba kalau dia hidup pada zaman pada waktu itu, belum merdeka, tidak akan mungkin bisa jalan-jalan naik motor ke pasar malam, shopping, saudara kasih Tuhan.
Walaupun shopping saudara itu hanya tela-tela, tapi yang penting saudara bisa shopping. Zaman dulu nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas apa? Dibayar. Saudara kasih Tuhan, tidak tahukah bahwa sekarang hidup saudara dan saya, tubuh saudara dan saya adalah baitnya Tuhan, adalah rumahnya Tuhan. Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara tempat ini punya rumah, betul? Apakah rumah itu menjamin 100% tidak akan pernah kotor? 100% rumah itu tidak pernah kotor, tidak akan pernah ada debu atau sampah di dalam? Pasti ada, betul? Tetapi apa? Rumah itu apa? Mau disapu, mau dipel, mau dibersihkan. Saudara kasih Tuhan, kadang-kala tempat ini, rumah ibadah ini, saudara kasih Tuhan, begitu ada sesuatu yang lengket, disapu tidak bisa, dipel tidak bisa. Apa yang harus dilakukan, saudara kasih Tuhan? Beli. Saudara kasih Tuhan, apa itu namanya? Prostek. Mungkin ketika itu dituang, saudara kasih Tuhan, mungkin rumah ini berkata, jangan, sakit, jangan. Tetapi apa? Apakah dia menghancurkan rumah itu? Tidak. Membuat rumah itu bersih dan mengangkat kotoran yang ada di rumah itu. Sama, kita adalah baitnya Tuhan, harus mau dibersihkan. Bersihkan gara-gara kalau pel enak, tapi ketika harus pakai prostek, oh tidak bisa. Saudara kasih Tuhan, tidak bisa pakai prostek, lengket sekali. Apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Mungkin saudara akan mengambil seperti pisau, kerok, sedikit dikerok, supaya apa? Bersih. Bapak Ibu Saudara, rumah yang kuat mungkin seperti ini. Ada rumah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang papan. Ketika itu mulai berlumut, ketika itu mulai licin, membuat orang bisa terpelanting. Apakah Bapak Ibu Saudara akan membiarkan itu? Tidak. Maka apa yang terjadi? Harus pakai, mungkin pakai seperti amplas, akan mengamplas itu. Atau pakai apa, kawat besi, supaya apa? Supaya lumutnya, supaya yang licin itu bisa hilang, diperus, digosok. Saudara dan saya adalah baitnya Tuhan. Maka kalau Tuhan kadang-kadang membersihkan hidup kita, jangan katakan, oh Tuhan itu sadis, Tuhan itu kejam, kok membuat aku menderita. Tapi sesungguhnya, saudara dikasih Tuhan, penderitaan yang dialami untuk membersihkan, air itu dibersihkan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, air dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga Ayub berkata, sekalipun kau memuji aku akan timbul sebagai emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, emas itu dihasilkan menjadi emas yang murni bukan karena dia dielap-elap, tapi dia dibakar pakai api. Ketika dia dibakar pakai api, saudara dikasih Tuhan, maka apa? Sesuatu yang bukan emas itu naik semua ke atas. Ayub ketika diproses, itu kotoran-kotorannya mulai naik ke atas. Dia bilang, salah apa saya? Saya tidak pernah salah kok. Tapi kenapa kok ini yang terjadi? Saya melayani Tuhan, saya memberi, saya berkorban. Tapi kenapa ini yang terjadi? Saudara, sangat-sangat itu mulai muncul. Tapi ketika itu dibersihkan, Ayub katakan, ternyata selama ini hanya kata orang saja aku mengenal Kau Tuhan. Tapi hari ini, biarlah aku mengenal Tuhan bukan apa kata orang, tetapi aku bertemu muka dengan Tuhan. Aku bertemu dengan perkataan Tuhan. Saudara, ketika kita menemukan tiba-tiba Tuhan melawat kita merasa bahwa Tuhan itu baik, kita lemah, kita bisa dikuatkan. Yang terakhir, saudara kasih Tuhan, Galatia pasal ke-5. Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-13.
Mari, kita sudah diperdekakan oleh Tuhan, kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan, oh ya rasa sudah diampuni, sudah mati bagi saya, udah apa, aku bebas melakukan dosa juga bebas, kan Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk apa? Sebagai kesempatan. Saudara kasih Tuhan, sebagai kesempatan untuk apa? Kita melakukan apa itu dosa? Pelanggaran. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya, mungkin kita dipercayakan motor, dipercayakan saudara kasih Tuhan, motor yang saudara miliki itu adalah Tuhan percayakan, tapi kita gunakan saudara kasih Tuhan motor itu untuk ngebut. Saudara, bahkan saya lihat, tapi saya berdoa di tempat ini jangan ngangkat motor itu saudara dikasih Tuhan. Dia kan naik motor kencang diangkat saudara dikasih Tuhan, tetapi ketika dia jatuh saudara, maka apa? Tidak akan ada gunanya lagi motor yang baru, tidak ada gunanya lagi saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak muda, jangan pernah kita mempergunakan kesempatan saudara kasih Tuhan untuk kehidupan di dalam dosa kalau kita merdeka. Saudara kasih kesempatan bebas. Ada orang tua yang memberikan handphone kepada anak-anaknya, gunakan handphone itu dengan baik. Jangan karena handphone maka engkau tidak bisa disuruh orang tua. Tidak pernah bisa mendengarkan orang tua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya, 3 hal ini kita lakukan ketika kita sebagai orang yang merdeka. Layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Saudara kasih Tuhan, kasih itu bisa berupa teguran, bisa berupa hajaran. Kasih itu juga bisa berupa pemberian. Kasih itu bisa berupa banyak hal, saudara. Saudara, karena kita katakan orang yang kukasihi, itu kuhajar, kutegur. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak tempat ini yang punya anak pasti mengasihi anak-anak. Kasih itu bukan cuma dikasih makan, dikasih jajan, tapi kadang-kadang mau ditegur dengan keras. Supaya apa, saudara? Berdasarkan teguran, saudara kasih Tuhan, maka kita akan teringat, terngiang-ngiang di dalam telinga kita bahwa ternyata kita harus diperbaiki, bahwa kita itu salah. Makanya saya kalau tidak salah tidak akan ditegur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang terakhir, berkat orang yang merdeka. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Berapa banyak kita di tempat ini yang sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang dimerdekakan oleh Tuhan. Ini berkatnya. Roma 6 ayat yang ke-22. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya apa? Kesudahan saudara dan saya, upah yang kita terima, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita bukan tidak ada maksud. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, saudara, kesudahannya ialah hidup yang kekal, bukan kematian. Bukan kematian yang kekal, tapi Alkitab bisa katakan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Bukan kematian, bukan kebinasaan, tapi kehidupan yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, Yesus mati supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan. Amin saudara. Sebab Yesus hidup, ada
Yesus hidup. Ku tak gentar. Nanti saudara bisa nyanyikan di rumah. Sebab Yesus hidup. Saudara, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mau hidup dalam kehidupan yang kekal? Saudara, hidup yang kekal tidak dibatasi oleh apapun. Kita di sorga bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi waktu, saudara kasih Tuhan. Alkitab tidak dikatakan apa? Gak ada lagi malam. Saudara, saya masih ingat lagu pujiannya dari gereja almarhum Siomping. Tidak ada negeri tanpa satu malam. Saudara, itu Yerusalem baru, negeri yang tidak ada malam. Kenapa saudara? Karena Tuhan bukan kegelapan. Karena Yesus adalah terang. Tidak ada malam, tidak ada capek. Kalau saudara dan saya seharian kerja pasti capek, istirahat, tidur. Tetapi bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kecapean, tidak akan mengalami air mata. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena kita hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur oleh kasih Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan. Saudara dan saya diperdekakan oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
Kiranya firman-Mu menjadi sinar terang bagi langkah hidup kami, dan kami akan terus melangkah ke depan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami adalah orang-orang yang merdeka, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Siapa? Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk ibadah sudah bisa lihat di warta. Hari Rabu ada doa di tempat ini, hari Jumat ada generasi Yeremia, saudara dikasih Tuhan, dan hari Sabtu ada doa, ada latihan, dan ada persiapan untuk ibadah raya hari Minggu. Dan hari Minggu besok saudara dikasih Tuhan, kita berdoa supaya tamu yang akan melayani kita tidak meleset. Saudara dikasih Tuhan, dia boleh datang, boleh melayani kita. Hari Minggu tetap sekolah Minggu, saudara kasih Tuhan. Nah, setelah kita ibadah pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara jangan pulang, karena kita ada waktu sedikit, saudara dikasih Tuhan, untuk kita boleh mengucap syukur. Bukan cuma mengucap syukur, tapi kita boleh merayakan kemerdekaan dengan kita nanti akan makan bersama, saudara dikasih Tuhan. Saudara di tempat ini jangan pulang dulu. Setelah saudara makan, setelah saudara makan, persiapkan saudara, kita semuanya dari sekolah Minggu, pemuda, generasi Yeremia, sampai kepada orang dewasa. Saudara jangan pulang dulu, kita ada sedikit perlombaan permainan, dan saudara sudah disiapkan juga hadiah-hadiah untuk kita, saudara kasih Tuhan, supaya kita semangat berlomba dan bersuka cita. Lombanya gak susah-susah, nanti akan disetting dengan tim yang sudah mempersiapkan perlombaan untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga sebentar akan berdoa, saudara dikasih Tuhan, untuk sebelum kita akhiri ibadah kita, saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa, saudara kasih Tuhan. Saudara, kita akan doakan untuk Indonesia. Tadi sudah bersyafaat untuk bangsa, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Dan nantinya kita terakhir, kita akan berdoa bersama-sama, saudara kasih Tuhan. Nanti kita boleh bergandengan tangan setelah nanti kita memberikan persembahan. Sebelum doa berkat, saudara dan saya nanti kita akan bersama-sama bergandengan tangan, kita sepakat, kita berdoa untuk Indonesia, supaya saudara dan saya yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saudara, kita semuanya, kita akan saling mendoakan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah menerima kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemerdekaan daripadamu jadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi urapi melengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan, Kau berkati pekerjaan umat-Mu di tempat ini, usaha umat-Mu di tempat ini. Kau berkati Tuhan, kami akan memberi dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
masing-masing di tempatnya masing-masing. Kita boleh mengucapkan berkat untuk bangsa kita yang kita kasih. Kita boleh mengucapkan firman Tuhan yang Tuhan tuntun dalam hatimu untuk bangsa Indonesia. Kita boleh ucapkan sesuatu yang boleh memuliakan nama Tuhan di bangsa ini. Biar melalui perkataan kita, biar melalui mulut kita ucapkan berkat atas bangsa. Karena kita yakin dan percaya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, berkat yang kita lepaskan akan Tuhan kerjakan bagi bangsa Indonesia. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati dari GBI Bagasi Api Jalan Bintang ya Tuhan, bersatu hati berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, kami memberkati bangsa Indonesia dengan berkat damai sejahtera, dengan keselamatan yang daripada Tuhan, dengan berkat pengenalan akan Kristus boleh terjadi atas Indonesia, dari pulau-pulau, desa-desa, kota-kota, bahkan sampai ke tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang sunyi. Biar terdengar pujian, pengagungan, nyanyian, kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan atas Indonesia, bahwa Yesuslah Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan pengenalan akan Kristus. Setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, setiap hati percaya kepada Yesus, setiap lutut bertelut kepada nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa, dengan segala berkat-berkat yang melimpah yang ada di bangsa ini, dengan sumber daya manusia yang sudah Tuhan perlengkapi dengan hikmat, dengan bijaksana yang luar biasa untuk mengelola setiap berkat-Mu yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap keberadaan kami. Kami bersyukur buat setiap keberadaan gereja-Mu, keberadaan setiap anak-anak Tuhan yang terbeban, yang punya hati untuk berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan berkati dengan berlimpah.
suku, agama maupun ras ya Tuhan. Biarlah keadilan ada di bangsa ini ya Tuhan. Kemerdekaan rohani, kemerdekaan jasmani terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Kebebasan Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap umat-umat Tuhan untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh memuji Tuhan dimanapun mereka berdiri, dimanapun mereka berada. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa ini ya Tuhan. Kan kami Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih dan kami percaya kami diberkati di bangsa ini, kami diberkati di kota ini, kami diberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, segala puji hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama kita angkat tangan kita. Kiranya Engkau berkati aku dan mempermudah. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Dan kiranya semua yang boleh hadir, kami yang baru pertama kali hadir, kami semuanya adalah milik Tuhan, kepunyaan, kesayangan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.